Yang ketiga yaitu untuk mengetahui penentu titik impas yang tepat, yaitu perusahaan itu harus mengetahui besarnya biaya yang dikeluarkan, terutama biaya tetap maupun biaya variabel. Jadi ketiga ini poin pokok untuk bisa perusahaan itu mengetahui titik impasnya yang tepat. Untuk biaya tetap ataupun biaya variabel nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Oke, yang selanjutnya yaitu asumsi dasar analisis BEP. Asumsi dasar analisis BEP itu ada 5. Yang pertama yaitu biaya harus digolongkan ke dalam biaya tetap dan variabel. Jadi pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan itu harus digolongkan ke dalam 2 golongan biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Untuk pengertian biaya tetap sama biaya variabel nanti saya jelaskan di saat berikutnya. Terus yang kedua yaitu biaya variabel berubah sesuai dengan volume penjualan. Jadi kalau untuk menganalisis menggunakan analisis BEP itu biaya variabelnya itu berubah sesuai dengan volume penjualan. Artinya kalau misalkan perusahaan itu ingin memproduksi jumlah unit barangnya lebih banyak, berarti biaya variabelnya juga ikut berubah lebih banyak gitu. Kalau misalkan perusahaan itu pada periode tertentu ingin menurunkan jumlah unit yang akan dijual, berarti nanti secara sejajar biaya variabel itu juga akan menurun. Jadi berbanding lurus dengan volume penjualan. Kalau biaya tetap itu tidak mengalami perubahan, artinya tetap. Jadi tidak dipengaruhi oleh total volume penjualan atau total unit yang akan diproduksi. Terus yang ketiga yaitu harga jual per unit itu konstan selama periode analisis. Jadi asumsinya itu harga jual per unitnya itu konstan selama periode yang dianalisis, nggak berubah harga jualnya, tetap. Terus yang keempat yaitu asumsi dasar yang keempat yaitu jumlah produk yang diproduksi dianggap selalu habis terjual. Jadi dianggap itu kalau misalkan perusahaan dalam periode tertentu itu yang diproduksi itu 1000 unit, berarti ya dianggap 1000 unit itu habis terjual. Nah gitu. Kalau misalkan menggunakan analisis BEP, asumsi dasarnya memang seperti itu. Terus yang kelima yaitu perusahaan menjual dan membuat suatu jenis produk. Jadi perusahaan itu menjual dan membuat satu jenis produk. Asumsi dasarnya apabila lebih dari satu jenis produk dianggap produk yang lainnya itu penjualannya tetap tidak berubah-ubah, jadi tidak mempengaruhi BEP pada produk yang akan dihitung. Seperti itu. Terus untuk yang selanjutnya yaitu sasaran analisis BEP. Sasaran analisis BEP itu adalah yang pertama mengetahui tingkat volume titik peluang atau titik peluang pokok atau impas berada. Jadi perusahaan itu tahu tingkat BEP-nya itu di mana, di posisi yang mana, seperti itu. Dan yang kedua adalah membantu pemilihan jenis produk dengan mengidentifikasi produk dalam proses produksi mempunyai total biaya terendah. Jadi kalau misalkan perusahaan itu sudah tahu titik BEP-nya di mana, perusahaan itu kalau pengen laba maksimal, tahu kalau bahan-bahan untuk memproduksi produk A itu bisa diminimalisir dengan menggunakan bahan yang lainnya yang lebih murah, misalkan seperti itu. Oke, yang selanjutnya yaitu langkah-langkah analisis BEP. Langkah-langkah analisis BEP di sini ada 4, yaitu yang pertama pengelompokan biaya. Tadi kan saya sudah bilang akan menjelaskan pengelompokan biaya. Tadi kan analis BEP itu mengenal yang namanya 2 golongan biaya. Yang pertama adalah biaya tetap dan yang kedua adalah biaya variabel. Biaya tetap itu adalah atau dalam bahasa asingnya adalah fixed cost, itu biaya yang selalu tetap, tidak terpengaruh oleh volume penjualan, melainkan dihubungkan dengan waktu. Misalkan dalam suatu pabrik ya, di sini karena produksi ya, berarti perusahaan manufaktur